Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 31 Januari 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kami boleh melalui malam yang ada, kami boleh beristirahat dengan baik. Dan oleh kemurahan Tuhan kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita untuk tampil beda. Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, supaya kita tampil beda, supaya kita berbeda dengan dunia ini. Dalam ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mau supaya kita anak-anak kerajaan Allah berbeda dengan anak-anak dari kerajaan dunia ini. Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya ada perbedaan yang jelas antara orang beriman dengan yang tidak beriman, antara orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan yang bukan percaya Kristus. Karena itu Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu artinya Tuhan mau supaya kita tampil beda. Tuhan mau supaya kita hidup berbeda dengan dunia ini. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya kita bisa tampil beda? Bagaimana caranya supaya kita tidak serupa dengan dunia ini? Bagaimana caranya supaya kita hidup berbeda dengan dunia ini? Setidaknya ada dua cara yang diajarkan firman Allah di hari ini supaya kita bisa tampil beda. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang sangat besar itu mengingatkan kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu yang membuat kita bisa tampil beda. Itu yang membuat kita bisa berbeda dengan dunia ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mempersembahkan tubuh kepada Tuhan? Artinya bahwa kita harus menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Mari kita serahkan tangan kita ini untuk bekerja, untuk memuji Tuhan, bukan untuk memukul orang. Mari kita serahkan mulut kita ini untuk kita memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menghina orang, bukan untuk mencaci maki orang. Karena ketika kita menghina orang, mencaci maki orang, itu tanda kita sedang tidak mempersembahkan tubuh kita, mulut kita kepada Tuhan. Pikiran ini mari kita persembahkan kepada Tuhan supaya kita berpikir perkara-perkara yang di atas, supaya kita berpikir hal-hal yang mulia, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, bukan berpikir hal-hal yang kotor. Karena ketika kita berpikir hal-hal yang kotor, itu tanda kita sedang tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kaki harus kita persembahkan kepada Tuhan
untuk kita berjalan bekerja, untuk kita pergi memberitakan Injil, untuk kita pergi beribadah, bukan untuk berjalan ke tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki, bukan untuk kita tendang orang secara sembarangan. Karena dengan berbuat seperti itu, kita tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, dan itu yang membuat kita sama dengan dunia ini. Tapi ketika kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan, maka itu membuat kita akan tampil beda, membuat kita akan berbeda dengan dunia ini. Mempersembahkan tubuh adalah sesuatu persembahan yang sangat penting dalam hidup kita. Karena itu kalimat selanjutnya berkata, "Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu ketika kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Itu ibadah yang sejati, itu ibadah yang sesungguhnya, dan itu yang membuat kita tampil beda dengan dunia ini. Yang kedua, supaya kita bisa tampil berbeda dengan dunia ini, ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Berubahlah oleh pembaruan budimu. Hal yang kedua supaya kita bisa tampil beda, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, yang kedua kita harus berubah. Artinya bahwa cara-cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus ditinggalkan. Itu harus kita harus tinggalkan itu supaya kita berubah dalam hidup kita. Atau kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik, sifat-sifat kita yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita belajar untuk kita bertobat. Kita belajar untuk kita berubah. Karena ketika saudara dan saya berubah, itu yang membuat kita akan tampil beda, itu yang membuat kita tidak serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini main judi, berarti kita tidak boleh bermain judi. Itu namanya kita berubah. Kalau dunia ini terlibat dalam berbagai kejahatan, kita tidak boleh terlibat dalam berbagai kejahatan. Itu artinya kita berubah. Kalau dunia ini selalu mabuk, kita tidak boleh mabuk. Kita harus berubah. Maka kita tidak akan serupa dengan dunia ini. Mari kita bermetamorfe dari ulat-ulat yang menjijikkan. Tiba-tiba dia bermetamorfe menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Banyak sifat-sifat kita, kelakuan-kelakuan kita yang seperti ulat, dan itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Tetapi kita berubah dari kelakuan-kelakuan yang seperti ulat yang menjijikkan itu, terus kita menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, yang menyenangkan. Dari ulat yang menjijikkan, kita berubah jadi kupu-kupu yang indah, yang menyenangkan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita ketika kita mau berubah. Jadi supaya saudara dan saya bisa tampil beda, bisa berbeda dengan dunia ini, maka kita harus berubah. Terlebih dahulu adalah berubahlah oleh pembaruan budimu. Otak kita yang selama ini diisi oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita ganti dengan kebenaran-kebenaran firman. Otak kita ini harus diisi oleh firman, diisi oleh pengetahuan-pengetahuan tentang firman, diisi oleh kebenaran-kebenaran firman. Karena itu langkah awal untuk saudara dan saya bisa berubah secara drastis, ataupun secara total, ataupun secara permanen. Pikiran kita sangat menentukan. Karena itu kita belajar berubah oleh pembaruan budi kita, berubah oleh pikiran kita dengan cara mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, mengisi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman. Karena itu yang menolong saudara dan saya bisa tampil beda. Kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita,
sebagai umat Tuhan yang Dia sudah tebus. Mari kita tampil beda. Mari kita tidak serupa dengan dunia ini. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, yang pertama harus kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita berubah dari cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Kita berubah sehingga akhirnya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berubah, itu yang membuat kita tampil beda. Itu yang membuat kita tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya kami tampil beda. Kami rindu supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Karena itu tolonglah dan ajarlah kami, supaya kami terus mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan. Ajar kami dan tolong kami, supaya kami terus berubah, supaya kami tampil beda, tidak serupa dengan dunia ini. Roh-Mu yang kudus tolonglah, mampukan kami supaya kami bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di pagi hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan hari ini. Berkat Tuhan bagi pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Umat-Mu dalam beban dan pergumulan hidup yang sedang dialami, ya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di edisi berikutnya.